Pasang surut hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dengan Presiden Joko Widodo terus terjadi. Namun, baru-baru ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menyebut dirinya memiliki hubungan baik-baik saja dengan Presiden Jokowi meski kerap disebut telah berseberangan. Mega pun menduga hubungan dirinya dengan Jokowi disebut renggang karena menolak perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Loh saya sama Presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum mengatakan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pernyataan Megawati. Habibur Rahman bilang hubungan antara Megawati dan Joko Widodo akan membaik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun bahkan menegaskan jika Presiden Jokowi juga menolak wacana 3 periode. Hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati lambat laun dipastikan akan baik kembali, akan cair kembali. Ya. Kalaupun ada pihak-pihak ya yang seolah-olah mengkondisikan perseteruan tersebut terus berlanjut antara kedua tokoh ini, saya pikir pada akhirnya ya kedua belah pihak akan menyadari memang selama ini Pak Jokowi dan Ibu Mega adalah dua sosok yang saling bantu-membantu, saling bekerja sama satu sama lain. Ya. Adapun soal isu 3 periode, kita tahu semua ya, seluruh rakyat Indonesia tahu Pak Jokowi dengan tegas menolak ya, usulan 3 periode jabatan kepresidenan. Sementara pertemuan antara Jokowi dengan Megawati hingga kini belum ada. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan belum ada rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Menurut Pratikno, jadwal Presiden Jokowi padat di bulan kemerdekaan Indonesia. Namun Pratikno menyebut Megawati sebagai presiden kelima diundang untuk menghadiri upacara Hari Kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Saya belum tahu jadwalnya, ya. Belum tahu kan dalam bulan Agustus ini kan juga ada banyak event ya. Undangan untuk jadi mantan presiden akan diundang untuk hadir di upacara detik proklamasi di IKN. Ibu Mega apakah akan hadir? Kami belum karena proses undangan juga masih akan segera dikirim. Kami akan cek dan konfirmasi. Tarik ulur hubungan Megawati Jokowi kian nampak di publik selama pemilu 2024. Lalu kini akankah mereda? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pasang surut hubungan Megawati dengan Presiden Joko Widodo kian nampak di publik. Hal ini sempat dibantah oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yang menyebut dirinya baik-baik saja dengan Jokowi. Lalu benarkah hubungan keduanya memang benar-benar baik-baik saja? Akankah setelah ini ada pertemuan yang bisa menepis berbagai isu keretakan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada politisi senior PDI Perjuangan, Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi, Bung Andreas. Selamat pagi, Adisti. Ya, kemudian juga ada Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Selamat pagi, Bang Sylvester. Adisti, selamat pagi, Bang Hugo. Ya, Pagi, Pak. Pagi. Oke, menarik sekali nih ya, setelah Pilpres dan juga menjelang Pilkada, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Bu Mega mengatakan bahwa hubungan antara dirinya bersama dengan Presiden Joko Widodo ini baik-baik saja. Nah, Bung Andreas, mengapa perlu disampaikan ke depan publik bahwa memang Bu Mega ini hubungannya baik-baik saja dengan Pak Presiden Jokowi? Ya, Adisti, kalau kita melihat dari, saya belum berani menafsirkan seperti itu dalam arti bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu bahwa Ibu Mega tidak ada masalah gitu, hubungan baik-baik saja dengan Presiden. Tapi juga beliau menyampaikan bahwa
orang bertanya gitu mungkin karena ya hal yang berkaitan dengan isu 3 periode, terus perpanjangan masa jabatan, yang posisi sikap Ibu Mega menolak itu, karena beliau paham konstitusi, dan itu adalah ranah yang ada di MPR. MPR lah yang memutuskan, dan itu harus melalui proses amandemen undang-undang. Dan waktu itu ya kami tahu gitu di MPR, saya kebetulan juga di Badan Pengkajian MPR, kami sedang membahas soal rencana amandemen undang-undang yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Tapi ketika itu memang ada isu masuk, ya konon isu ini dari istana gitu, bahwa akan ada upaya untuk memasukkan ide untuk perpanjangan atau 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Jadi awalnya dari situ ya sebenarnya ya. Kemudian ya kami akhirnya stop, termasuk ya di fraksi diperintahkan untuk tidak membahas perpanjangan karena itu bertentangan dengan konstitusi, karena yang dibicarakan waktu itu adalah soal haluan negara. Nah sehingga ya saya nggak tahu apa, dan Ibu juga di dalam pidatonya itu menyampaikan bahwa beliau mengerti konstitusi, jangan sampai hanya karena pimpinannya melanggar dan merusak konstitusi, ya kemudian ya ini jadi masalah untuk kita bangsa dan negara. Beliau bahkan menyampaikan bahwa ya tanyalah kepada ahli-ahli hukum tata negara, siapa yang ahli hukum tata negara di situ. Jadi ya Ibu tidak menyinggung soal nama gitu, tapi beliau menyinggung presiden, dan presiden itu adalah lembaga negara. Tapi begini Bung Andreas, ini kan pernyataan pertama kali yang keluar dari Bu Mega setelah pasca Pilpres mengatakan bahwa memang hubungan antara dirinya dan juga Presiden Joko Widodo ini memang baik-baik saja. Presiden itu lembaga. Presiden itu lembaga. Kalau Jokowi itu adalah pribadi. Jokowi. Jadi apa yang Ibu maksud bahwa beliau tidak setuju dengan posisi beliau adalah perpanjangan atau penambahan menjadi 3 periode, perpanjangan itu melanggar konstitusi gitu. Dan itu sebagai lembaga negara kita harus taat pada konstitusi. Itu yang kita tangkap, yang saya tangkap, bahwa beliau ya selalu taat pada konstitusi, dan beliau menyampaikan itu secara terbuka supaya kita paham persoalannya apa. Kalau memang Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini memang benar baik-baik saja, tentu saja kita mengharapkan publik ada pertemuan di antara keduanya memang menegaskan bahwa memang hubungan ini baik-baik saja begitu. Berarti Bu Mega akan hadir ya, menghadiri peringatan kemerdekaan ini di IKN berarti ya, kalau memang benar baik-baik saja hubungannya 17 Agustus mendatang, Bung Andreas? Saya nggak tahu, tapi ya kalau Pak ini kan tadi konfirmasi Pak Pratikno kan sampaikan bahwa diundang, tapi saya belum tahu apakah hadir atau tidak. Oke, baik. Dan bisa juga kan disampaikan bahwa bisa hadir di Istana Negara di Jakarta atau di IKN kan, itu undangan bisa untuk 2 pilihan itu. Tapi katanya kalau untuk mantan presiden ini langsung diundang ke IKN untuk melihat bagaimana sekarang pembangunan di IKN, dan berarti belum ada keputusan ya apakah akan hadir di IKN atau hadirnya di Istana di Jakarta untuk Bu Mega? Saya belum tahu. Belum tahu. Saya ke Bung Silvester. Bung Silvester, ini kalau memang hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini baik-baik saja, itu artinya nanti Anda melihat akan terbuka komunikasi atau bagaimana? Karena kan kita tahu sebentar lagi Prabowo Gibran ini akan menjalankan pemerintahan begitu ya. Setidaknya harus ada sowan dululah ke Bu Mega begitu, supaya Bu Mega juga memberikan advice atau semacamnya. Akan ada komunikasi semacam itu enggak? Ya, kalau ini kan suatu hal yang baik ya, kalau pernyataan dari Bu Mega bahwa hubungannya dengan Pak Presiden Jokowi baik-baik saja. Saya berpikir bahwa Pak Jokowi juga merasakan hal yang sama, hanya memang kemarin itu perbedaan pilihan dukungan ya antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Hanya saja di sini saya mau ngebetulkan sebenarnya bahwa
masalah 3 periode dan perpanjangan itu Pak Jokowi sama sekali tidak pernah mewacanakan atau mengkoordinasikan dan juga tidak mau. Ini saya juga harus bilang ya ke Bang Hugo, senior saya dari NTT, bahwa Bu Mega ini dikasih info yang salah oleh teman-teman PDIP, ya, termasuk siapapun, ya. Karena begini, saya ini termasuk orang yang ada ketika situasi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi gini, saya pun menentang, ya. Jadi kalau kita ngomong begini kan, oh ini hanya bisa-bisanya aja. Tapi hasil dari omongan kita itu ada buktinya. Contohnya, ya, kalau ada 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden, Pak Jokowi itu bersama kami, ya, relawan Jokowi itu tidak membuat acara mendukung Pak Ganjar, yaitu Nusantara Bersatu. Yang mana di situ Pak Jokowi mengatakan bahwa ada rambut putih dan juga dahi berkerut. Intinya itu, makanya Pak Jokowi juga tidak akan, ya, dalam suatu situasi di Semarang itu, di Jawa Tengah kalau nggak salah itu, mempertemukan Pak Prabowo dan Pak Ganjar di Pematang Sawah. Jadi ini Bu Mega menurut saya dikasih kebohongan sama teman-teman yang tidak tahu persis cerita mengenai 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena begini, saya juga menantang karena saya ini adalah koordinator yang membayar 400 relawan yang membuat Setia Tegak Lurus Jokowi, yang mana kami bikin ini supaya nantinya kita mendukung presiden, ya, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju, bukan negara gagal. Jadi menurut Anda ada kesalahpahaman ini ya soal 3 periode ini ya, Bung Sylvester? Nggak ada sama sekali, itu kebohongan besar yang sengaja ditiupkan dan memang nggak ada bukti. Kita mau ngomong harus ada bukti gitu loh. Sekarang Bang Hugo coba tanya teman-teman PDI atau bilang yang Pak Hasto juga ngomong bahwa istana memerintahkan ada salah satu toko, ya, Pak Rashid, saya lupa namanya, itu nggak ada buktinya gitu loh. Jadi kita kasihan bangsa ini kalau dijejali oleh opini ataupun pernyataan-pernyataan yang bohong gitu loh. Nah, saya tuh sepakat, ya, dengan Pak Bambang Pacul gitu loh, ya, yang menurut saya dari PDIP beliau ini sangat waras gitu loh. Beliau mengatakan orang baik jangan dilawan dan terbukti gitu loh. Baik. Ya, Jokowi akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Ini yang harus jadi pelajaran buat teman-teman PDIP supaya ke depannya juga, ya kan, bisa memenangkan Pilpres, ya kan. Tapi di sisi lainnya bahwa kita anak-anak bangsa ini harus mengajarkan, mencerahkan bangsa ini dengan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang bohong gitu. Saya tangkap Bung Sylvester. Respon Anda, Bung Andreas Hugo, ternyata ini ada apa ya? Ada informasi yang keliru kalau kata Bung Sylvester. Ya, saya dalam proses perjalanan ini kan yang berkaitan dengan perpanjangan 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan. Saya di MPR, di Badan Pengkajian MPR, dan ketika berita-berita ini masuk dan tiba-tiba aja gitu, karena persoalan pembahasan di Badan Pengkajian itu menyangkut pokok-pokok haluan negara, ada rencana amandemen yang menyangkut pokok-pokok haluan negara. Kemudian ada berita seperti itu dan kami diperintahkan untuk stop, tidak membahas lagi untuk amandemen ini gitu. Jadi itu salah satu, dan itu posisi dan sikap Ibu Ketua Umum, hal yang bertentangan dengan konstitusi kan beliau sampaikan juga di situ. Bertentangan dengan konstitusi, ya pasti beliau tidak menyetujui itu gitu. Dan ranah itu adalah ranah di MPR, yang beliau ya tahu bahwa MPR sedang membahas hal yang lain yang berkaitan dengan amandemen. Ya, ini soal proses kenegaraan gitu, bukan proses di relawan gitu. Proses kenegaraan yang ada di dalam, ya, berkaitan hal yang sangat penting, yang berkaitan dengan konstitusi, berkaitan dengan konstitusi gitu. Jadi ranahnya itu beda gitu, level of
talknya itu beda. Jadi disitulah Oh, persoalannya. Bang Gopur, Anda jangan bilang levelnya beda ya. Tahan Bung Ya, Silvester. Ini histori sejarah. Anda jangan memutarbalikan sejarah ya. Bukan. Saya bilang Saya kasih tidak tahu, memutarbalikkan. jangan gini. Saya menyampaikan Jangan. fakta. Tahan Saya dulu Bung menyampaikan Silvester, fakta. biar Bung Andreas berbicara sampai selesai dulu. Ya. Saya menyampaikan fakta yang saya alami. Saya menyampaikan Oh, fakta yang saya fakta kan alami. Anda hanya mendengar, bukan Oke, fakta. silakan Bung Silvester. Beda Maaf, loh, Bung fakta Andreas. itu ada bukti. Bahwa kita diminta untuk Gini, Anda mendengar. Oke, baik Bung Andreas, Bung Silvester, tahan dulu. Saya tidak bisa mendengar apapun kalau misalkan dua-duanya berbicara. Saya ke Mas Agung dulu deh. Mas Agung, ini perdebatan yang pagi-pagi sudah luar biasa ya. Padahal membahas soal bagaimana hubungan Bu Mega dan juga Pak Jokowi yang katanya Bu Mega ini memang baik-baik saja. Kalau Anda melihat seperti ini, jadi bagaimana ini sebenarnya? Kontradiktif ya? Iya, jadi rasanya. pagi ini semacam simulasi kecil ya. Oke. Bagaimana relasi Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dengan kehadiran Bang Andreas Hugo dan Pak Silvester gitu. Tapi yang jelas, kalau secara personal relasi itu baik-baik saja, yang jadi catatan adalah secara institusional. Lembaga kepresidenan dengan PDIP secara keseluruhan. Karena apa? Karena memang ada beragam macam isu ya. Pintu masuknya 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan, kemudian ada soal berbeda pilihan di Pilpres. Karena di PDIP kan kita tahu harus tegak lurus dengan ketum. Ketika dideklarasikan Ganjar, otomatis terus Ganjar. Seperti tapi kan Kemudian pada kenyataannya ada Gibran. Raka Nah, Buming akhirnya Raka terbelahlah dukungan itu. Nah, saya kira ini bukan hal yang sederhana bagi Bu Mega ketika kita ambil landasan historiknya hubungan dengan Pak SBY. Yang sampai hari ini, ya saya kira 20 tahun, itu belum selesai. Ya, unfinished story lah gitu. Jadi dalam konteks ini ada arahan mengikuti cerita itu juga antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan di endorse ketemu, mungkin saja ketika nanti upacara di IKN bisa, tapi untuk lebih jauh saya kira dalam waktu dekat tampaknya masih kecil kemungkinan. Tapi kalau Anda melihat di simulasi pagi ini saja, apakah akan hadir gitu Bu Mega di IKN atau justru memang hadirnya di istana? Tapi kalau memang tadi pihak istana mengatakan memang mantan presiden Diundang ini semua. diundangnya semuanya ke IKN. Nah ini gimana nih kalau Anda melihatnya? Kalau secara teknis mungkin kalau ke IKN Ibu Mega agak kesulitan ya, karena kan lumayan jauh jaraknya, fasilitas juga belum banyak tersedia. Tapi kalau di Jakarta mungkin. Tapi dengan kondisi sekarang sepertinya itu kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena ada banyak barrier, ada banyak tantangan-tantangan politik yang itu belum tuntas dan itu harus dikondisikan ketika Presiden Jokowi mampu merajut komunikasi dengan Ibu Mega secara langsung gitu. Nah, sampai hari ini itu kan belum terwujud ya. Bahkan kemarin pada momen yang paling sakral Idul Fitri yang biasanya ada open house dan seterusnya itu tidak terjadi. Apalagi ini misalkan momen sakral kedua kemerdekaan, kalau memang Ibu Mega nggak datang dan sebelum itu tidak ada arahan, contoh misalkan Presiden Jokowi datang memberikan undangan misalkan langsung, saya kira agak kecil kemungkinan Ibu Mega akan datang dalam acara. Kalau memang Ibu Mega tidak akan datang di perayaan 17, ini menjadi kali pertama ya berarti ya? Ya seperti itu tampaknya, karena memang baru tahun ini memang perbedaan sikap paling mencolok antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega atau PDIP sendiri seperti itu. Tapi kenapa, apa yang kemudian menjadi, yang juga pertanyaan kita semua begitu ya, apa yang kemudian menjadi sampai harus diutarakan begitu kalau memang hubungan saya Bu Mega dengan Pak Jokowi ini baik-baik saja, harus diutarakan, tapi kita kan semua publik lihat aja gitu kenyataannya seperti apa begitu, karena memang dari sebelum Pilpres saja sampai sekarang belum ada pertemuan tuh gitu. Betul. Nah jadi di pidato yang hampir 50 menit itu penggalan hubungan baik-baik saja itu hanya di capture oleh Ibu Mega sekitar mungkin setengah menit ya, nggak nyampe mungkin 15 detik lah. Tapi totally beliau lebih banyak mengelaborasi soal 3 periode. Bahkan di pidato itu juga ada singgungan soal masalah netralitas gubernur dan PJ gubernur misalkan. Kemudian soal keberanian aparatur di sana untuk berpihak kepada masyarakat. Dan dalam beberapa hal saya melihat tone paling banyak itu mengkritik ketimbang baik-baik saja gitu. Sehingga memang akhirnya membuat frame berpikir tentang relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega itu ya relasi objektif saja. Pribadi kita nggak ada masalah, tapi secara institusional, secara formal, secara kenegaraan, secara konstitusional, ini emang ada masalah besar. Dan Ibu Mega di sini mengafirmasi posisi tawarnya sebagai
penjaga marwah konstitusi. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada memang yang unfinished ya? Persis. Unfinished yang memang harus diselesaikan dan sepertinya soal usulan 3 periode ini yang menjadi awal ini sebenarnya harus tabayun lah ya. Betul, saling ketemu langsung tanpa perantara sehingga pagi ini lebih dingin. Tidak seperti tadi. Oke, saya ke Bung Andreas Hugo dan juga Bung Sylvester yang masih bergabung bersama kami. Bung Andreas, Bung Sylvester gimana? Sudah cooling down dulu masing-masing keduanya ya. Ini tampaknya perlu ada tabayun ini soal asal muasal soal 3 periode begitu ya, Bung Sylvester. Anda melihat memang perlukah di sini memang ada penyelesaian yang kalau kata Mas Agung tadi ada yang belum selesai nih sebenarnya begitu, dan ini perlulah tabayun kalau tidak salah begitu ya untuk menyelesaikan ini semua. Ya, jadi hanya saya mau luruskan sedikit ya, yang menjaga konstitusi ini kita semua, bukan hanya Bung Mega. Saya pun sebagai rakyat menjaga konstitusi gitu loh. Hanya tadi saya agak Pak Hugo mengatakan beliau DPR yang terhormat, ya kan? Yang MPR, pembahasan itu DPR. MPR yang terhormat. Begini, Bang. Kalau saya tidak mengetahui proses 3 periode, ya kan, dan juga perpanjangan, dan ada hasil kita mendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo, saya nggak akan ngomong. Saya ini adalah orang yang membuat koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi yang akan mendukung calon presiden yang didukung Pak Jokowi. Kami lakukan itu. Jadi kembali lagi, ya kan, itu 3 periode, ya kan. Dan juga perpanjangan, Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa itu menampar, ya kan, dan mempermalukan beliau gitu. Dan ketika perbincangan kami dengan presiden, belum pernah presiden meminta tolong kami untuk wacana ini agar diproses gitu loh, membantu proses, ngomong ke MPR, DPR, terus mengorganisir masyarakat ke DPR, nggak ada gitu loh. Hanya ada 1 relawan aja ya dari sekian ratus. Hanya 1 dan juga ada 2 oknum menteri yang itu memang penjilat gitu loh. Jadi Pak Hugo ya, tolong ya di sini kita sejarah ini harus kita luruskan gitu loh buat anak cucu kita. Saya ini bukan penjilat Pak Jokowi ya. Oke, baik. Tahan di situ Bung Sylvester. Dan lain-lainnya ya. Oke, tahan di situ. Itu. Oke. Tapi Anda juga yang nggak usah lah terlalu seolah-olah bahwa Ibu Mega ini paling benar gitu loh. Apa yang dikatakan Bu Mega ini kan kebohongan yang dapat info dari orang-orang juga yang tukang bohong gitu loh. Oke, baik. Tahan di situ Bung Sylvester, tahan di situ. 3 periode dan lain-lain itu nggak ada. Oke, baik, gitu loh. baik. Sekarang giliran Bung Andreas. Bung Andreas, tampaknya perlu diluruskan ini soal 3 periode. Gini, Adisti, level of stocknya itu beda. Yang satu bicara soal personal, yang satu bicara soal proses kenegaraan, lembaga kenegaraan. Di situ Ibu Mega bicara soal lembaga kenegaraan. Itu proses kenegaraan bohong ya. Bung Sylvester, tahan dulu. Terlalu Pak berlebihan. Matutina ini kan kelasnya Pak Matutina kan bicara soal kalian PDIP bentuk tim. Bung Sylvester, tahan dulu. Kita gantian ngomong ya, Bung Andreas. Sekarang giliran Bung Andreas yang berbicara. Soal ini soal loyalitas personal ya itu urusan beliau gitu. Kita kalau mau loyal ke Pak Jokowi secara personal itu urusan beliau. Tapi ini pembicaraan di dalam urusan kenegaraan, dan Ibu Mega itu berkali-kali bicara soal konstitusi. Nah itu yang harus dipahami. Kalau pembicaraan di dalam urusan pribadi bukan kita bicarakan di sini gitu. Untuk apa mau bicara di Kompas TV hanya untuk bicara urusan pribadi? Ini apa yang Ibu Mega bicarakan itu juga bicara urusan kenegaraan, urusan konstitusi itu. Persis seperti yang tadi dikomentari oleh narasumber kita gitu. Itu beda, itu kelasnya seperti itu, bukan kelas seperti urusan-urusan loyal pribadi dan kemudian kita ini bicara soal lembaga kenegaraan. Memang orang PDIP ini selalu merendahkan orang, makanya kalian itu kalah di Pilpres ya. Bung Sylvester, tahan dulu Bung Sylvester. Ini nggak bisa. Kau pikir saya Oke, Bung Sylvester, tahan dulu di situ Bung Sylvester. Saya mempertanyakan dulu untuk pertanyaan ke. Saya berapa orang anggota dewan dari PDIP saya jadikan loh. Saya bantu. Saya nggak pernah minta dari anggota dewan. Oke, sudah di luar konteks, Bung Sylvester. Jangan bohong-bohong kau ini.
Baik, baik. Kita balik lagi ke tema ya, supaya tidak melebar kemana-mana ya, Bung Sylvester ya. Saya ini anggota dewan ini hanya bikin hoax saja kalian ini. Oke, baik. Kita akan harusnya sepertinya dijeda dulu ya, karena memang masih agak panas begitu. Padahal kita membahas mau ada hubungan baik antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Kita jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal relasi ataupun hubungan antara Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan bersama dengan Pak Jokowi yang kemudian dikatakan oleh Bu Mega ini hubungan antara keduanya dalam keadaan baik-baik saja. Bung Andreas, berarti kalau PDI Perjuangan sendiri terbuka ya komunikasi jika memang Pak Jokowi ini ingin berkomunikasi dengan Bu Mega dan juga PDI Perjuangan pada khususnya? Ya dalam hal apa dulu gitu kan, pasti kalau untuk hal-hal yang sifatnya kenegaraan, saya kira itu dan seperti yang Ibu Mega sampaikan gitu, bahwa ya persoalan hal-hal yang berkaitan kenegaraan ya dibicarakan gitu, yang berkaitan dengan konstitusi dibicarakan, yang berkaitan dengan hal-hal penting itu sikap posisi partai sebagai ya bagian dari institusi yang merepresentasikan rakyat gitu. Jadi di situ ya posisi Ibu Mega sebagai ketua umum. Gitu. Tapi dengan pintu terbuka dan juga tangan terbuka ya, kalau dari Bu Mega sendiri, karena kan Bu Mega sudah mengatakan. Saya nggak tahu persis kalau yang berkaitan dengan urusan personal, saya nggak tahu persis. Tapi saya kira Ibu Mega menyampaikan itu jelaskan kita semua. Tadi Pak narasumber kita membuat evaluasi dan analisis yang menurut saya tepat dan bagus sekali gitu. Artinya ini kita menjelaskan, menyampaikan kepada rakyat poin yang sebenarnya dari ya diskursus yang ada di publik saat ini gitu. Kita tidak mengada-ada untuk tapi diskursus ini kan penting untuk ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Oke, begini Bung Sylvester. Ini kan untuk untuk sekali lagi untuk masa depan Indonesia, untuk kemajuan Indonesia begitu ya. Apalagi sebentar lagi Pak Prabowo juga akan memerintah begitu bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Apakah nanti akan ada sowan juga ke beberapa mantan pemimpin negara, kita katakan Pak SBY, Bu Mega, Pak Jokowi, apakah nanti akan ada bisa dikatakan duduk bersama atau semacamnya begitu? Ada komunikasi ke arah situ? Sampai saat ini komunikasi saya belum mengetahui ya, tapi apa yang dikatakan tadi adalah suatu hal yang baik. Makanya saya juga mengapresiasi Ibu Mega mengatakan bahwa tidak ada masalah sama Pak Jokowi, dan saya yakin Pak Jokowi juga tidak ada masalah sama Bu Mega. Hanya narasi yang dibentuk mengenai 3 periode dan perpanjangan ini adalah suatu kebohongan. Memang ada ya pembahasan di DPR MPR mengenai amandemen GBHN atau apa. Tapi bukan menyasar mengenai 3 periode atau perpanjangan. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan juga saya mau katakan Pak Hugo ya, saya ini tidak pernah membenci PDIP ya. Beberapa anggota DPR PDIP saya jadikan pakai uang saya dan bantuan saya. Itu benar. Dan saya nggak pernah. Tapi saya minta. Jangan melebar kemana-mana Bung Sylvester. Sesuai konteks soal hubungan. Kita sejajar gitu loh. Saya rakyat, saya wakil ketua tim kampanye nasional yang memenangkan Prabowo Gibran. Anda ingat itu. Dan saya ikut merubah sejarah daripada Indonesia ya. Jadi jangan hanya Anda berpikir Anda anggota dewan terhormat, Anda merendahkan orang dengan kalimat-kalimat Anda. Ya saya hanya minta itu. 3 periode ini kan, masalah 3 periode ini kan memang sudah selesai ya kalau kita anggap, karena memang kan Pilpres ini sudah berjalan begitu kan, Prabowo Gibran memang sudah terpilih begitu ya, Bung Andreas, dan ini tampaknya memang perlu diluruskan supaya memang benar hubungan Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini memang benar-benar adanya memang baik-baik saja. Anda melihatnya memang perlu diluruskan ini, Bung Andreas? Justru Ibu Mega menyampaikan fakta itu gitu. Ibu Mega kan tidak menyinggung nama gitu di situ. Tapi Ibu Mega menyinggung lembaga, presiden itu lembaga. Gitu. Itu kan kita coba putar ulang lagi di situ. Putar ulang lagi itu tadi.
Oke. Lebih bagus Jadi- ketemu ya. Oke, baik. ngomong. Oke, tahan dulu. Mas Ya, Agung, siap. Mas Agung bagaimana ini? Itu yang harus kita ini, artinya makanya ya, kita bicara ini kan untuk menempatkan apa Ini diskursus untuk ini masa pada depan porsinya, bangsa, ya. Jangan ada kebohongan di sini. pada gitu loh. porsinya. Oke, baik. Tahan dulu Bung Andreas, Bung Silvester. Saya berbicara dulu dengan Mas Agung. Mas Siap. Agung, Nah, betul. untuk masalah 3 periode ini Ya. tampaknya memang harus diluruskan supaya nanti memang hubungan ini memang benar-benar baik-baik saja Cair, ke depan, termasuk juga soal perbedaan dukungan pada saat pilpres juga harus harus dihargai, saling menghargai. Anda melihatnya bagaimana ini untuk ke depannya? Ya, kan ada kehadiran lembaga Dewan Pertimbangan Agung yang menjadi nomenklatur baru pasca Wapres. Saya kira di situ Presiden terpilih Prabowo bisa menjadi problem solver untuk mencairkan relasi antar presiden maupun antar elit-elit yang lain. Misalkan Pak Prabowo bisa menjembatani komunikasi antara Pak SBY dengan Ibu Mega, kemudian Pak Jokowi dengan Ibu Mega, seperti itu. Sehingga semakin cair dan ini bagus buat merekatkan kohesi sosial masyarakat kita di level grassroots. Karena apa? Kalau pemimpinnya adem, sejuk, damai, ke bawah juga lebih anteng. Semua akan bagus, stabilitas ekonomi dan seterusnya. Nah, saya kira Presiden terpilih Prabowo Subianto punya tanggung jawab besar ke depan untuk memastikan bahwa antar elit tadi bisa adem. Nah, nanti Pak Andreas sama Bang Silvester dialog sudah tenang lagi seperti itu. Mungkin itu salah satu cara yang paling konkret, paling sistematis yang terakomodir dalam sistem ketatanegaraan kita ya. Terlepas dari itu ya secara informal pastilah Presiden terpilih Pak Prabowo akan melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, karena itu saya lihat karakter beliau ya sebagai seorang pribadi untuk merangkul semua, mengajak semua elemen bangsa, membantu beliau untuk membangun bangsa kita ke depan, seperti itu. Dan itu memang benar-benar yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo nanti ke depan ya? Ya, itu semacam PR tidak tertulis yang harus segera dikerjakan, karena terlepas nanti PDIP memilih di luar pemerintahan, tapi saya kira hubungan person by person ini harus tetap terjaga, dan secara institusional PDIP bisa memainkan peran-peran strategis untuk menjaga check and balances kita. Tapi Pak Prabowo dalam tanda petik harus paham bahwa antar mantan presiden kita ini memang ada unfinished stories tadi yang memang harus segera dicairkan lah, dibuat lebih baik seperti itu. Dan Anda yakin ini bisa terjadi atau terwujud untuk menyelesaikan unfinished story ini? Karena Pak Prabowo punya karakter dan kemampuan, pengalaman yang mumpuni untuk melakukan itu sebagai bagian dari cara kerja dia memimpin ya. Apakah itu di level partai ataupun di level negara ataupun di level global. Karena dalam beberapa hal banyak sentimen positif dari dalam dan luar negeri bahwa Prabowo bisa membawa sesuatu yang baik untuk bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk perdamaian dunia bahkan, seperti itu. Respon Anda, Bung Silvester, tampaknya ada PR yang dirasa tidak tertulis tapi harus begitu dilakukan oleh Pak Prabowo nanti untuk menyelesaikan unfinished story yang harus segera diselesaikan supaya elit-elit ini bisa bersatu lagi begitu ya, supaya juga ada stabilitas di situ. Bung Silvester. Ya, bagus sekali ya apa yang diwacanakan oleh Mas Agung Baskoro, tapi saya gariskan sedikit Mas Agung. Siap, Mas. Revisi Undang-Undang Wantimpres ke DPA itu ya nomenklaturnya itu berubah bukan karena permintaan Pak Jokowi. Saya harus garis bawakan dulu ya, karena itu adalah inisiatif dari seluruh partai dan bukan untuk mengakomodir Pak Jokowi atau Ibu Mega ya, sepengetahuan kami. Karena memang itu inisiatif DPR. DPA itu. Jadi sekali lagi itu menurut saya kalau Pak Jokowi ditaruh di DPA itu terlalu kecil ya. Siap. Kalau kita ngomong amat saya, beliau akan dia lebih berharga menjadi seorang kakek yang akan ngomong cucu atau bapak bangsa gitu loh. Menurut saya itu lebih ini ya, lebih bijaksana, dan saya mendukung itu gitu loh. Jadi kami ini bukan bukan penjilat yang maunya Pak Jokowi itu selalu menjadi nomor orang hebat.
saya bukan petugas partai ya, yang intinya yang tunduk kepada partai. Oke. Amit-amit bayi saya nggak mau lah. Oke, Bung Sylvester, apakah nanti akan ada kalau dari Gitu. Oke, Mas, kalau dari Mas Agung kan mewacanakan ada baiknya kalau memang Pak Prabowo ini menjembatani antara elit-elit, baik itu Pak SBY, kemudian Bu Mega, kemudian Pak Jokowi, untuk menjaga keharmonisan elit-elit pemimpin kita supaya stabilitas dari pemerintahan ini juga berjalan baik begitu. Apakah ini juga nanti akan diwacanakan? Apakah ini juga nanti akan terwujud, Bung Sylvester? Ya itu bagus ya. Pastinya Pak Prabowo sebagai pemimpin yang bijaksana mau merangkul dalam pidato penetapan beliau di KPU ya, penetapan beliau kebetulan saya juga ada di situ, ya kan. Beliau mengatakan bahwa beliau ingin merangkul semua pihak. Jadi kebesaran hati Pak Prabowo ini memang beliau tunjukkan dan beliau bisa saja merangkul teman-teman PDIP ya, tapi bukan dalam hal sama-sama memerintah ya, dalam hal sama-sama memajukan bangsa atau PKS dan lain-lainnya, karena memang kita perlu sebuah komponen bangsa untuk memajukan bangsa ini gitu loh. Nah, itu yang saya pikir menjadi pikiran, pokok pikiran dan juga kebijakan dari Pak Prabowo nantinya. Dan kami menyambut baik, siapa sih anak bangsa ini mau bangsanya terpecah belah, nggak ada. Hanya itu tadi ya kan. Jangan sampai para petugas partai ini menjilat-jilat akhirnya memberikan masukan yang bohong, yang tidak benar gitu loh. Tahan sampai di situ, Bung Sylvester. Tahan sampai di situ. Ini tidak minta jabatan, proyek, uang dan sebagainya. Jokowi. Oke, baik. Tahan dulu Bung Sylvester. Sekarang gilirannya Bung Andreas. Bung Andreas, sebagai PDI Perjuangan yang tampaknya sinyalnya akan berada di di luar pemerintahan untuk check and balances nanti pemerintahan selanjutnya begitu. Bagaimana nanti ke depannya akan seperti apa? Apakah Anda juga memberikan apresiasi kalau memang nanti Pak Prabowo akan menjadi jembatan begitu ya, akan menjadi jembatan terhadap elit-elit baik Bu Mega, Pak Jokowi bisa dalam keadaan bersatu lagi lah, baik-baik saja begitu. Ya itu sangat tergantung pada Pak Prabowo dan setahu saya tidak ada persoalan yang sifatnya baik pribadi maupun ya kalau soal kenegaraan saya kira nanti baru ke depan ya, soal pemerintahan kan pemerintahan baru akan berlangsung setelah 20 Oktober gitu. Jadi persoalan antara ya partai dengan institusi atau lembaga negara itu nanti baru setelah 20 Oktober gitu. Tapi secara pribadi setahu saya nggak ada hal yang mengganjal di dalam hubungan personal antara Pak Prabowo dan Ibu Mega gitu. Artinya tidak ada hal yang menjadi, karena kita semua tahu dalam sejarah, kami tahu persis dalam proses perjalanan sejarah ini sejak ya beliau kembali dari Yordania, terus kemudian bagaimana ya 2009, terus di dalam perjalanan 2 kali pilpres itu di dalam beberapa kesempatan meskipun 2014 2019 itu berbeda, tapi Ibu Mega di dalam forum resmi menyampaikan bahwa hubungan personal secara pribadi antara Ibu dengan Pak Prabowo tidak ada hal yang mengganjal. Dari ya soal ke depan itu memang wilayah dari ya pemerintahan ke depan gitu, dan kita menghormati itu wilayah pemerintahan ke depan. Tentunya publik juga menantikan betul begitu ya, memang hubungan yang baik-baik saja antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini memang bisa dipertunjukkan atau diperlihatkan di depan publik, karena memang publik butuh contoh dari pemimpin-pemimpin juga yang bisa memperlihatkan ini semua. Mas Agung, terakhir. Ya, saya kira di luar itu semua memang ada arahan juga PDIP harus membuka diri ya dengan pemerintahan terpilih Prabowo. Kenapa? Karena suka atau tidak ini ada beberapa agenda terdekat seperti pilkada serentak, ada arahan wacana revisi Undang-Undang MD3 seperti itu, dan ini ada babak baru di mana Pak Prabowo ini punya relasi baik dengan PDIP dan Ibu Mega secara pribadi gitu. Jadi amat sangat disayangkan kalau ruang-ruang komunikasi itu tidak dikonkretkan ya. Pasti dibuka di belakang layar, tapi menurut saya kalau bisa dikonkretkan supaya publik juga melihat ada harapan di mana
keoposisian PDIP nanti memang benar-benar bisa dijalankan secara substantif dan secara sehat agar apa? Pemerintahan kita semakin kuat dalam konteks jangan sampai semuanya ya semua gitu. Tidak ada yang berkata tidak atau memberikan alternatif, dan di titik itu saya kira keharmonisan ini perlu dimulai dan diarahkan dengan konstruktif dan positif seperti itu. Kalaupun ada check and balances di luar pemerintahan, itu sifatnya pengawasan, tujuannya tetap untuk melakukan pengawasan supaya pemerintahan ini tetap terawasi dengan baik, begitu ya? Persis, karena Pak Prabowo butuh referensi alternatif di luar koalisi yang dia miliki. Kalau semua yes man, yes boss, itu kan bahaya. Masyarakat yang memang punya cara pandang lain, ini bisa ditempatkan pada posisi yang tidak baik-baik saja. Nah, PDIP punya tanggung jawab kalau memang berada di luar pemerintahan untuk mengkanalisasi aspirasi-aspirasi yang tidak sepakat dengan pemerintah tadi, supaya Pak Prabowo makin objektif, makin utuh melihat realitas politik sosial kebangsaan kita, dan di situ dibutuhkan peran sentral PDIP untuk menjadi motor pergerakan bagaimana bangsa kita ke depan bisa lebih baik lagi seperti itu. Termasuk juga publik juga menunggu begitu ya, kalau memang baik-baik saja diperlihatkan begitu, karena publik juga butuh contoh begitu, memang pemimpin-pemimpin kita memang punya niat baik untuk memajukan Indonesia. Betul, karena memang ya saya berharapnya kemarin waktu Idul Fitri ataupun momen yang lain nanti IKN misalkan Pak Prabowo ketemu Ibu Mega ketemu Pak Prabowo, dan habis itu bisa ketemu dengan Pak SBY, Pak Jokowi, seperti itu sederhananya. Tapi kan ini butuh proses, butuh waktu, tapi kalau sudah dimulai ketika Mbak Puan ketemu Pak Dasko dan seterusnya, itu hal positif, dan saya kira saya optimis bahwa pasca 20 Oktober nanti ada arahan perubahan relasi antara PDIP dengan Istana yang dalam konteks ini dipimpin oleh Pak Prabowo, seperti itu. Dan Pak Prabowo bisa mengorkestrasi lah sekompleks apapun realitas politik yang dihadapi oleh bangsa kita, termasuk dengan elit-elit politiknya. Seperti itu. Untuk agenda 17 Agustus tadi, sesuai dengan harapan Anda, menurut Anda akan benar-benar terwujudkah gambaran itu? Sementara kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinannya? Sementara ini, seperti itu. Per pagi ini kemungkinan itu kecil, karena apa? Karena dalam simulasi pagi ini saja kita lihat bagaimana riak-riaknya masih ada dan belum selesai. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dituntaskan, menimbang ada beberapa hal juga yang mulai terjadi di sisi lain, di mana ya kader-kader PDIP dalam tanda petik terjerat beberapa kasus hukum misalkan. Kemudian di beberapa pilkada PDIP harus tidak bisa maju kadernya karena ada realitas kotak kosong misalkan. Terus ada beberapa kondisi di mana elit-elit PDIP juga terus intens mengkritik pemerintahan, di mana di saat yang sama ada menteri-menteri PDIP juga di kabinet. Jadi saya kira kompleksitas dan kontraksi-kontraksi politik tadi sebagai realitas empirik memang membuat akhirnya ini butuh butuh energi besar, butuh orang besar. Ya, saya endorse tadi Pak Prabowo untuk mengurai satu persatu benang yang kusut yang tadi itu ya, dan kita menunggu benar-benar Pak Prabowo supaya bisa melakukan itu gitu ya, karena memang ada unfinished story yang kemudian harus diselesaikan lebih dulu ya. Terima kasih Mas Agung Baskoro telah bergabung bersama kami, Bung Andreas Hugo. Terima kasih, dan juga Bung Sylvester. Kita tentu berharap akan ada hubungan yang memang benar-benar baik-baik saja antar pemimpin negara dan juga untuk memajukan bangsa ke depannya. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi.